Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Muhammad Madeni kelas 11 PJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 3 yaitu networking models. Langsung saja kita lihat daftar isinya. Di sini terdapat 8 materi. Yang pertama ada konsep networking models. Nah, untuk konsep networking models yang pertama, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking models. Yang terakhir, untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lain-lain, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Nah, networking model adalah proses pertukaran data yang memerlukan aturan rule yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling komunikasi. Nah, aturan inilah yang disebut networking model. Networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan open standard networking model. Nah, saat ini terdapat dua open standard networking model yang terkenal, yaitu contohnya pada tahun 1974 yaitu IBM membuat networking model bernama SNA atau System Network Architecture. Nah, namun karena setiap vendor pemiliknya model sendiri, muncul masalah jika sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat open networking model agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk menjembatani antar vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP/IP model. Nah, OSI model dibuat oleh lembaga ISO atau International Organization for Standardization. Lalu TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD, Department of Defense. Nah, OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP atau IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Lalu dengan adanya open networking model, kini vendor seperti Cisco, VM, maupun Mikrotik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Lalu kita ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dengan memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, ini untuk secara dokumentasinya ada 4 layer, diantaranya application, transport, internet, dan network access. Untuk real networknya ini ada 5, application, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalian bisa ke Google Chrome, kemudian ketikkan jamcorner.wordpress.com. Nah, ini kita akan membahas materi networking model ya teman-teman. Kalian cari yang network model. Yang ini.
Nah, jadi networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhana, penjelasannya seperti jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya, dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Seperti Rutherford, ada yang diproduksi Mikrotik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan tersebut. Nah, bagaimana dengan caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, ini chaos networking sangat acak-acakan ya teman-teman, dan tidak terstruktur atau teratur. Nah, ini pada networking model ada setiap fungsi channel komputer sudah berjalan dengan peraturan ya teman-teman. Bukan hanya vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Nah, seterusnya di sini ada manfaat networking model, yaitu yang pertama, agar kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Yang keempat, istilah-istilahnya sudah didefinisikan seperti application transport network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsional dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Yang kelima, pengguna lebih mudah paham terhadap teknologi yang baru dikembangkan. Yang terakhir yaitu kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Nah, ini terlihat jelas sangat kompleks ya teman-teman. Tetapi untuk memudah pemahaman mengenai hal tersebut, kita dapat melalui dari tahapan, misalkan kita hafal dan memiliki fungsi utama dari setiap tulisan ini seperti ini. Untuk memerlukannya, kita dapat menggunakan singkatan seperti ini ya teman-teman, seperti anak, Pak Soleh, tidak, nakal, dan bentar. Anak itu untuk application, Pak itu presentation, Soleh itu session, tidak itu transport, nakal itu network, dan itu data link, dan pintar adalah physical. Lalu ada kenali PDU setiap lapisan. PDU atau protokol data unit, sebuah unit data dari protokol tertentu dari web layer yang mengandung informasi data. Intinya, nanti PDU ini memiliki file-file informasi yang harus dibongkar dan kemudian dibungkus kembali. Nah, ini penting pada part selanjutnya akan terus-menerus kita singgung. Jadi dimohon untuk ingat baik-baik ya teman-teman. Nah, di sini jangan bingung kalau kadang ada yang menyebutkan pengiriman data antar perangkat di jaringan. Anggap saja itu mencakup semua PDU di atas. Jangan pula salah menempatkan ketika berbicara routing, menyebutkan transmisi frame, atau ketika berbicara switching, menyebutkan data atau segment. Nah, kemudian kita ke materi yang keempat, yaitu TCP/IP model transport layer. TCP atau IP transport layer fungsinya adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP UDP. Ini typo ya teman-teman. Ini protokol TCP dan UDP itu ada dua, TCP is more reliable dan UDP is faster. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer fungsinya pada TCP adalah error recovery mechanism. Ini error seperti ini. Nah, contohnya saat klien mengirim request web server ini di application layer, responnya berupa HTTP header dan data di port layer data. Ini ditambahkan TCP
header lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request ulang hingga berhasil. Lalu kita ke materi yang kelima, yaitu TCP/IP model network layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana dua fitur itu berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur setiap perangkat jaringan memerlukan alamat untuk di jaringan. Setiap perangkat jaringan yang membutuhkan alamat unik disebut IP address. IP address memiliki dua versi seperti IPv4, yaitu 32 bit terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit, yaitu jumlah maksimalnya itu. Lalu IPv6 128 bit. Nah, ini sepertinya typo, harusnya IPv6 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit, jumlah maksimalnya ini. Contoh komputer yang kedua yaitu 192.168.1.2. Maka komputer 1 mengirim data ke alamat IP ini 1.2 routing. Routing itu bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya yaitu paket A dan paket B dikirim melalui beberapa rute ini. Setiap sistem akan memilih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Lalu selanjutnya kita materi yang keenam, yaitu TCP/IP model data link layer dan physical layer. Di sini data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism yang hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device satu. Lalu kita ke materi yang ketujuh, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, encapsulation itu adalah proses membungkus data di setiap layernya. Nah, untuk decapsulation itu kebalikannya dari encapsulation. Nah, untuk ilustrasinya yaitu data dari application layer ditambahkan ke transport layer, lalu ditambahkan ke data TCP header, lalu menjadi segmen. Lalu segmen masuk ke network layer data yang ditambah dengan TCP header dan ditambah IP yang menjadi paket. Yang lalu paket ke data link layer ditambahkan ke header dan tambah IP, kemudian header dan trailer menjadi frame. Dan physical layer dikirim sebagai bit 0.1.0.1 dan proses dari pengirim tersebut disebut encapsulation. Saat data diterima, lapisan-lapisan dihapus satu persatu atau decapsulation sampai data asli diterima oleh, atau decapsulation sampai data asli diterima oleh receiver. Lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu OSI model. Untuk OSI model, saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap modelnya masing-masing ya teman-teman. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa komunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar
atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, yang juga disebut dengan OSI 7 layer model karena OSI tersebut memiliki 7 layer, yaitu diantara lain application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, lalu data link layer, kemudian physical layer. Sedangkan TCP atau IP model hanya terdapat 5 layer, seperti application, transport, network, data link. Lalu perbedaan utama adalah pada application layer di OSI model yang dipecah menjadi 3 bagian, seperti application, presentation, lalu session. Sama PDU atau protokol data unit, yaitu seperti layer 7. Lalu layer 6 itu PDU. Lalu layer yang lainnya ya teman-teman. Nah, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila videonya atau penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.